itu Bapak Ibu yang dimuliakan, sehingga kemudian kita buka ini supaya cakrawala berpikir kita itu semakin luas ya, jangan saklek-saklek amat lah kita akan jadi orang kan gitu ya. Oke, kemudian apa? Oh, harus menggunakan ru'yah. Apakah kemudian ketika menggunakan ru'yatul hilal kemudian tidak ada khilaf di situ, Bapak Ibu? Ada khilaf juga. Yang mengatakan harus menggunakan ru'yatul hilal di zaman Nabi SAW tidak ada pernah ada riwayat ya Abu Bakar menggunakan teropong itu di zaman Nabi, itu tidak ada Pak itu. Ya. Oh, Umar bin Khattab itu kemudian apa? Teropong itu tidak ada itu. Ya, dilihat dengan mata telanjang. Oh, hari ini kemudian ya ru'yah itu menggunakan teropong. Kemudian terjadi khilaf apa hukumnya menggunakan teropong ini. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Khilaf lagi di situ. Yang mengatakan boleh itu pun derajatnya juga apa? Berselisih itu kan. Ada yang mengatakan sekian derajat, ada yang mengatakan sekian derajat itu sudah masuk dan lain sebagainya. Aneh ya? Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka selama kemudian perdebatannya itu masih ilmiah, maka tidak mengapa. Yang penting jangan sampai ya menentukan lebaran karena nilpun Gusti Allah itu kan gitu. Ya kemarin kan ada Pak itu ya. Kenapa itu sudah lebaran duluan sudah nilpun Gusti Allah gitu kan ya. Nah, ini nggak benar Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemarin juga ada yang kemudian apa? Perhitungannya itu tidak menggunakan hilal tapi menggunakan pasang surut air laut, itu juga ada ya. Kalau hari ini kita mau kekeh gitu ya, menggunakan ru'yah itu adalah apa? Ru'yatul hilal itu harus menggunakan mata telanjang, kemarin ada Pak. Yang lain sudah lebaran ada satu ya kelompok di Padang itu, kemudian dia lebarannya terakhir sendiri. Kenapa? Karena bulan belum bisa dilihat dengan mata telanjang itu, sehingga kemudian nunggu kan gitu ya. Nah, itu yang lain sudah bodoh, terserah, ini urung karena belum bisa dilihat dengan mata telanjang. Ya, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam menyikapi hal ini bagaimana? Maka silakan ya, kita ambil pendapat-pendapat yang kuat ya. Dan kalau pendapatnya Muhammadiyah sama Nahdlatul Ulama semuanya kuat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di negara kita pemerintah kemudian apa? Ya, melegalkan hal tersebut, tidak melarang hal tersebut, memberikan keleluasaan ya, silahkan yang mau menggunakan hisab, yang menggunakan ru'yah, sidang itsbat ya. Nah, pemerintah memberikan keleluasaan untuk itu. Maka kita sebagai rakyat jelata kan gitu ya, nggak usah kemudian ribut-ribut kan itu ya, menyalahkan A, menyalahkan B dan lain sebagainya kan gitu ya. Pemerintah ada bukan kan gitu ya, akhirnya kemudian udur-uduran TV kan gitu ya. Maka silakan kita ikutin ya. Kita ini kan mukhalid Pak. Mukhalid itu mudah. Mukhalid itu tinggal ikut aja ya. Oh ya, saya mau ngikutin Muhammadiyah. Yang penting apa? Syaratnya Anda yakin. Jangan cuma ngikut-ngikut doang. Antum harus pahami betul bagaimana metode hisab itu. Ya, sehingga kemudian kenapa kok kemudian bareng Muhammadiyah ya? Tonggone kabeh Muhammadiyah kan gitu ya. Ya, jadi ora yakin iki nek saiki lebaran kan gitu. Nah, itu enggak boleh Pak. Ya, yang kita mau ikut Nahdlatul Ulama maka kemudian juga harus berlandaskan ilmu Pak ya, dan kita harus meyakini hal tersebut dan tidak boleh ragu Pak ya. Maka kalau kemudian apa ragu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bisa bahaya ya. Misal Muhammadiyah ini lebaran duluan ya, Nahdlatul Ulama besok gitu ya, Ustadz Adi sedang puasa hari ini ketemu sama Pak Yasir gitu ya. Ustadz Adi ya hari ini lebaran, Pak Yasir besok gitu. Wah mantep gitu ya. Sholat duhur bareng gitu. Pak Yasir gitu. Ayo mampir ke rumah kita ngopi gitu ya. Oh, saya sedang puasa Ustadz Adi. Puasa gimana Pak Yasir ya, apa telinga Anda tidak mendengar tadi malam sudah takbiran, saya sudah sholat id tadi ya. Kalau puasa di hari Idul Fitri itu haram hukumnya Pak Yasir gitu. Waduh, ragu ini Pak Yasir. Abah ya Ustaz tadi benar. Maka ketika Pak Yasir ini kemudian ragu Pak itu, maka ada ya puasa yang haram hukumnya, yaitu apa? Puasa yaumus syak. Apa itu puasa yaumus syak? Puasa pada hari yang meragukan. Maka ketika Pak Yasir opo yo kan gitu ya, maka ketika itu puasanya Pak Yasir batal. Ya, haram dia. Ya, maka kemudian apa? Ya Pak Yasir tidak boleh ragu dalam hal ini. Ustadz Adi ketemu lagi itu ya sama Ustadz yang ilmunya lebih tinggi misalnya kan, Ustadz Adi gitu, loh kamu kok ngopi itu,
saya sudah lebaran tadi, lebarannya itu besok gitu ya, kamu punya utang, nyarutang 1 kali kan, Pak. Nah, ini repot Bapak Ibu yang dimuliakan. Ya, ada orang yang seenaknya sendiri gitu ya, kalau puasa cari yang terakhiran kan gitu ya, kalau lebaran cari yang duluan kan gitu ya. Nah, ini orang yang seenaknya sendiri dah. Ini madhab binafsih ini kan gitu ya. Ya, saya lah Ustaz enak aja, dan ada Pak orang seperti ini ya. Ya, Pak Ustaz, kalau saya mah males ribet-ribet seperti itu Pak Ustaz. Pokoknya kalau puasanya bedo, saya cari yang terakhir. Kalau lebaran saya cari yang awal kan gitu ya. Biar cepet Pak Ustaz gitu. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Pak, dalam menyikapi hal ini kita harus berlapang dada, silakan. Yang pilih yang mana, yang penting kemudian kita ya yakin. Namun perlu kita ketahui, kalau pemerintah sudah kemudian memberikan komando, maka seluruh ormas harus taat kepada pemerintah. Ini Pak. Ya, kenapa? Karena dalam hal ini pemerintah juga memiliki peran gitu ya. Ya, sudah ditentukan semuanya bareng kan gitu ya. Maka semuanya harus sami'na wa ata'na ya. Ketika kemudian tidak taat kepada pemerintah maka berdosa. Nah, ini. Dan alhamdulillah ya di tempat kita hari ini pemerintah masih memberikan ruang itu. Ya. Ya, maka kemudian apa? Silahkan kita menjaga ukhuwah yang ada. هبت كالريح 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 قوية جبت كالنار 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 وضية